kelompok 1 mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur akan mempresentasikan tentang studi kasus mengenai desaku terkena limbah perusahaan. Sebelumnya, terima kasih kepada Kepala Desa dan perwakilan PT Angin Ribut dan warga yang telah hadir pada hari ini. Presentasi akan dimulai oleh Saudari Ananda Fauzia. Presentasi disilakan. Perkenalkan, nama saya Ananda Fauzia, saya dari Universitas Kalimantan Timur. Jadi yang pertama itu apa itu limbah perusahaan? Limbah perusahaan adalah sisa atau buangan dari proses produksi yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan harus dikelola agar tidak mencemari lingkungan. Limbah ini dapat berupa padat, cair, atau gas tergantung pada jenis industri dan proses produksinya. Limbah perusahaan seringkali mengandung zat berbahaya seperti bahan kimia, logam, berat, dan senyawa organik beracun yang dapat merusak lingkungan. Jika tidak ditangani dengan baik, limbah tersebut bisa berasal dari berbagai sektor industri, seperti manufaktur, pertambangan, energi, dan pengolahan makanan. Lalu ada beberapa kategori perusahaan menjadi dua limbah. Limbah itu dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, limbah yang mengandung zat beracun atau berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia dan lingkungannya, seperti kayak limbah perusahaan itu kayak apa ya? Biasanya kan perusahaan itu menggunakan bahan-bahan kimia dan limbah itu yang keluar dari perusahaan tersebut. Habis itu ada juga limbah non B3, limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya, tapi tetap membutuhkan pengolahan yang baik untuk mencegah pencemaran. Contohnya seperti limbah pada perusahaan tempe atau tahu, itu kan nggak berbahaya, tetapi kalau itu semakin ditumpuk itu akan membuat bakteri yang tidak baik ya. Jadi tetap harus diolah lagi. Pentingnya pengolahan limbah perusahaan. Pengelolaan limbah perusahaan merupakan aspek krusial dalam operasional industri, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor ekstraktif seperti PT Angin Ribut yang disebabkan oleh kasus di atas. Perusahaan ini menghasilkan berbagai produk alam seperti minyak, gas, batu bara, dan kayu. Namun kurang memperhatikan pengolahan limbah yang dihasilkan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan termasuk tanah, air, dan udara, serta menyebabkan konflik berkepanjangan dengan masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengolahan limbah perusahaan sangat penting. Yang pertama, mencegah pencemaran lingkungan. Lalu ada yang kedua, menjaga kesehatan masyarakat. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Lalu ada yang kelima, mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang keenam, mengurangi risiko konflik sosial. Dan yang terakhir, efisiensi biaya jangka panjang. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Laila. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Ananda Fauzia, yaitu proses pembuangan dan pengolahan limbah pada perusahaan. Pengolahan limbah perusahaan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari pengurangan limbah, pengumpulan, pengolahan hingga pembuangan akhir. Ini adalah penjelasan rinci mengenai proses pengolahan dan pembuangan limbah perusahaan. Yang pertama, mengurangi limbah, yang kedua, mengumpulkan limbah, yang ketiga, penyimpanan sementara, yang keempat, pengangkutan limbah, kelima, pengolahan limbah, keenam, pembuangan akhir, dan tujuh, pemantauan dan evaluasi. Jenis-jenis limbah ini sendiri, perusahaan adalah sisa atau buangan dari proses produksi yang dihasilkan oleh berbagai sektor industri, dan limbah ini dapat berbentuk padat, cair, atau gas, dan seringkali mengandung zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Saya akan melanjutkan presentasi dari saya, Laila. Berdasarkan sifat dan asalnya, limbah perusahaan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis.
limbah organik, limbah radioaktif. Selanjutnya ada hambatan dalam pengelolaan limbah. Hambatannya itu pengelolaan limbah perusahaan, baik limbah padat, cair, gas maupun bahan berbahaya dan beracun atau W3, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Meskipun banyak perusahaan yang telah menyadari pentingnya pengelolaan limbah yang baik, terdapat sejumlah hambatan yang seringkali menghalangi efektivitas proses tersebut. Hambatan-hambatan ini bisa berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Nah, apa sih upaya mengatasi hambatan itu? Upaya mengatasi hambatan yang pertama, meningkatkan kesadaran, edukasi kepada manajemen perusahaan mengenai pentingnya tanggung jawab sosial dan berkelanjutan jangka panjang. Yang kedua, subsidi teknologi. Pemerintah dapat memberikan insentif berupa subsidi teknologi ramah lingkungan bagi perusahaan kecil agar mampu mengelola limbah secara efektif. Cara peningkatan efektivitas pengelolaan limbah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah perusahaan. Yang pertama, penerapan teknologi pengelolaan limbah yang lebih canggih. Yang kedua, pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Dan yang ketiga, penerapan sistem manajemen lingkungan atau EMS. Yang keempat, kerjasama dengan pihak ketiga. Dan yang kelima, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Teknologi pengelolaan limbah. Beberapa teknologi modern yang digunakan dalam pengelolaan limbah antara lain, yang pertama, insinerator, teknologi pembakaran untuk mengolah limbah menjadi abu yang lebih aman. Yang kedua, bioremediasi, proses penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi bahan beracun dalam tanah atau air. Yang ketiga, wastewater treatment plant atau WWTP, instalisasi pengolahan air limbah untuk membersihkan air sebelum dibuang ke lingkungan. Tadi presentasi oleh rekan-rekan saya, maka sekarang sesi pertanyaan tanya jawab kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agatul Masyuro. Saya dari perwakilan PT Angin Ribut ingin mempertanyakan bagaimana cara perusahaan bisa mengolah limbah-limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan PT Angin Ribut. Bagaimana cara perusahaan bisa mengolah limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan? Ada beberapa cara. Yang pertama, pengolahan limbah berdasarkan jenisnya. Limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, jenis limbah ini tuh harus dikelola dengan sangat berhati-hati. Proses yang dapat diterapkan termasuk penyimpanan limbah di tempat yang aman, pengolahan limbah dengan teknologi yang tepat, atau pengiriman limbah ke fasilitas pengolahan yang telah terlisensi dan memiliki kapasitas untuk menangani limbah yang berbahaya. Kalau yang kedua, pengurangan dan penghindaran limbah. Proses dapat memulai dengan desain produk dan proses produksi yang mengurangi penggunaan bahan berbahaya atau sulit didaur ulang. Yang ketiga, teknologi pengolahan limbah, yaitu pembakaran limbah. Limbah dapat dibakar dalam pembangkit listrik berbasis insinerasi, di mana energi dapat dihasilkan dapat digunakan kembali, misalnya untuk pembangkit listrik atau pemanas. Apakah bisa diterima, Ibu? Selanjutnya, apa ada pertanyaan lagi? Mungkin jawaban-jawaban dari rekan saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah melakukan presentasi dan menjawab pertanyaannya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Mungkin sekian presentasi dari kami. Saya Diana Fitri sebagai moderator. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.